lagi sebelum menjalankan kembali kita yang sebagai pelayanan dan makanan kami pada siang itu dan menyampaikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu feminis gerakan Infeksi Kasri Kabupaten Batu yang telah berada di hadapan kita bersama, yang terhormat Bapak Pandangan Lingkungan A1 Kelurahan Balai, yang terhormat Bapak Tokoh Masyarakat Ulama Pandai, dan yang terhormat ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah masih memberikan kepada kita kelapangan waktu. Allah masih memberikan kepada kita keimanan sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka menerima kumpulan infak yang sedikit demi sedikit oleh masyarakat Labuan Batu, terutama kepada ibu-ibu atau orang tua ini yang dikumpulkan melalui bis yang pada hari ini insya Allah akan diberikan ke masjid kita, Masjid Nur Ar-Rahman yang dimana A1 dan Balai, Kelurahan Balai, Kecamatan Jakarta Selatan, Kabupaten Batu. Kemudian setelah salam kita doakan kepada Allah semoga Dia curah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita untuk berselawat kepada beliau, insya Allah nanti beliau terakhir kita akan mendapat syafaat. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang tak terhingga kami ucapkan kepada ibu-ibu pengurus BIS Kabupaten Labuan Batu yang sudah kedua kalinya berkunjung ke masjid kita ini. Kalau sekitar 6 bulan atau 7 bulan yang lalu mereka ini mengalokasikan ke masjid kita sebanyak 5 juta rupiah, dan insya Allah akan sudah berikan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah pada hari ini juga ya kakak beserta seluruh pengurus datang ke masjid kami Al-Rahman akan menyerahkan kembali Indonesia kita. Tidak ada kurang satu juta yang akan diberikan ke masjid Nur Ar-Rahman. Biar ibu ketahui bahwa masjid Nur Ar-Rahman ini masih banyak kekurangan kalau dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain, seperti pagar yang seringkali, mihrab yang kurang, dan kemudian banyak tadi jendela atau posen-posen mungkin yang akan diperbaiki. Ditambah lagi hutang kami untuk pembebasan tanah sebelah sebanyak 120 juta yang dibayar kepada yang punya tanah baru ada 10 juta. Jadi ada 60 juta lagi hutang kami kepada yang bersangkutan. Kebetulan di rumah sudah ada uangnya sekitar 2 atau 25 juta yang bertambahan itu, tapi jauh dari kekurangannya untuk mencapai supaya tanah yang di samping ini kita bebaskan, dibongkar pokoknya dan akan dibikin lapangan parkir mereka. Dan karena di belakang akan dibuat kembali dan tidak
pulang ada WC, ada kamar mandi. Agar terbaik ini nanti agar tidak dilakukan. Kemudian hijrah ini akan kita kredit dengan besi-besi yang lain dan jembatan akan kita ganti. Kita pelapor akan kita ganti. Banyak lagi berbeda apa yang ini. Kita harus ada sungguh-sungguh untuk memberikan kita ini. Dan alhamdulillahnya saya salut sebagai masyarakat Danau saya salut melihat gerakan GIS ini yang tidak saja memberikan impak di kampung kita. Mereka kini sedang berbang, saya salut. Dan kemarin Kak Hajah Juliati datang ke rumah. Hajah dari mana? Mengantarkan batu bata sebanyak 14.000. Mantap. Kebilah barat. Dengan hujan-hujan, dengan hujan bapak, berhujan, basah. Saya tanya berapa Pak Ustaz? Tidak ada. Lillahi ta'ala. Ya Allah, merinding saya. Merinding saya. Kenapa berhujan ulang saya? Berhujan-hujan, memberikan, mengatakan sedekah orang, dan mereka dikasih uang waktu itu. Sangat luar biasa. Saya terharu. Jadi bagaimana kayaknya alangkah kita naiknya kalau memang kita dapat ini uang dalam setahun ini 2 kali, karena tahun 2022 soalnya 2 tahun, 2 setahun 2 kali dapat mungkin nanti dengan jumlah mungkin dari gini yang ada 5 hektar, 5 juta, 10 juta dapat kita. Jadi ibu-ibu yang menjadi pramu tolonglah dikomisikan. Jadi komisikan lagi. Nanti bikinlah tabungnya 1. Tidak apa-apa, sering mencarilah. Kalau enggak sering kertas, sering lebar menjadi. Gopean pun 2 jadilah. Kenapa ya? Jangan dari ibu. Bahwa sedekah seribu ini mungkin inilah nanti yang menjadi jembatan kita masuk ke dalam surga. Lihat, tidak apa-apa mungkin juga nanti Pak pengajian boleh kita sampaikan Pak. Pengajian boleh malam Jumat. Tidak apa-apa kalau kita bikin, kita geser tabungnya ataupun mangkoknya, 1 untuk anak yatim dan 1 lagi untuk miskin. Sangat terharu saya Pak. Sangat terharu saya. 10 juta uang 10 juta itu kalau kita kumpulkan dengan uang Tuhan keliling setiap minggu mengumpulkan 2-3 juta upaya yang bukan. Ini mereka sekitar adalah memberikan ke masjid kita supaya nanti pembebasan tanah ini kita harapkan sebelum bulan haji tahap pertama pembebasan tanah ini sudah selesai. Insyaallah. Kemudian mungkin ada lagi ibu-ibu yang bisa juga kan udah belum. Jadi polisi kita juga ke sana bagaimana caranya dan memang perlu nanti ke sana itu di sini untuk menyampaikan firman dan hadis mungkin mereka mesti tahu. Ya, kalau tidak, kemudian kepada ayat dan balik B si Liris dan menurut dia mungkin ada balik B ya Pak. Sepertinya saya nanti. Dan kalau balik B itu sudah 2 kali lah. 2 kali juga sudah dapat bantuan di sana. Bapak Ibu akan hormati. Jadi untuk pelaksanaan di sini kita sangat bersyukur adanya di sini dan kita mesti kita ini sudah mulai dapat. Mudah-mudahan nanti akan bisa dipergunakan untuk penyelesaian daripada pembangunan daripada masjid Nur Al-Rahman ini. Bapak Ibu akan hormati. Kemudian kita harus meyakini bahwasanya sedekah itu sebenarnya kenapa harus 1.000? Karena 1.000 itu adalah uang kertas paling kecil, kan begitu. Jadi dan Bapak Ibu menghormati nanti itu kalau enggak dapat 1.000, 2.000 masih kita bawa hanya 1.000. Uang 1.000 itu di rumah kita banyak yang kececeran juga. Uang 1.000 kopi yang banyak di mana-mana. Mungkin di bawah bantal, mungkin di dapur, dan uang-uang di luar. Kenapa? Itu tidak berkata kita. Yang kopi itu hanya ada sebungkus aja yang mau. Bapak Ibu yang berhormati, kalau kita sepihak daripada firman Allah di hadis Rasulullah dengan keajaran itu adalah bahwa
yang terbengkalai, tidak ada dana, Bapak Ibu. Padahal sebenarnya kalau umat Islam itu berinfak, benar-benar uangnya, benar-benar orang kaya itu mau memberikan zakatnya yang 20%, itu sudah lebih, nggak ada umat Islam yang miskin. Tapi banyak umat Islam yang pikir dan tidak mau mengeluarkan zakat. Dan kalau kita tidak pakai zakat, kita ada uang kita untuk sampai kepada nisab yang tidak berjalan zakat mungkin, maka dengan inilah kita membersihkan harta kita. Allah mengatakan, turunlah sedekah dari mereka untuk membersihkan harta mereka. Yakinlah Bapak Ibu, semakin banyak berinfak, semakin sehat kita. Makin banyak berinfak, makin banyak rezeki kita. Dan menurut riwayat Muhammad sampai sekarang belum ada orang yang miskin gara-gara banyak bersedekah. Yang banyak miskin adalah yang ceroboh, yang minum khamar, maksiat, itu benar hancur. Tapi kalau orang berinfak tidak akan pernah merugi dan tidak akan pernah miskin. Allah sudah janjikan. Terima kasih kepada guru semuanya yang telah berkenan datang ke masjid kami bersama pada kesempatan ini. Walaupun dan mohon maaf, apalagi yang berkuasa mohon maaf ya, dengan dalam persidangan kepada kita bersama di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pertemuan kita ini berkait oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami harapkan Kak ya untuk pengurus kami tidak bosan-bosannya menerima orang kakak di sini. Mau besok pun datang lagi diterima dia. Adakan mungkin boleh. Tidak ada masalah. Ya demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seragam infak sedekah 1000 yang mudah-mudahan pada siang hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya hormati Bapak Ruslan, Ketua BKN sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian saya hormati Bapak Ibu-ibu yang tidak bisa saya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ruslan. Kami dari pemerintah setempat, kami dari seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih kepada gerakan infak sedekah 1000 ataupun ini. Dan ini yang kedua kalinya insya Allah nanti akan memberikan infaknya kepada Masjid Rahmatan ini. Mudah-mudahan kami tidak bisa membalasnya. Ucap terima kasih yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membalasnya dengan rezeki maupun pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga merasa senang, merasa bangga, serta juga kami berpikir dari mana uangnya bisa terkumpul. Mungkin nanti bisa diceritakan oleh Ibu Pengurus. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sore hari ini alhamdulillah masih bisa kita berkumpul bahwa naungan masjid yang sangat agung ini dalam rangka yang pertama tadi untuk menghubungkan dari silaturahmi antara pengurus WIS dan masyarakat dan seluruh pengurus Masjid Nur Al-Rahman. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mudah-mudahan membawa barokah
kepada seluruh masyarakat dan warga. Selawat beriring salam tak pernah kita lupa mengirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tanya kita sebagai umat yang mengharapkan pertolongan beliau semenjak dari dunia, apalagi nanti syafaatnya di hari al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dari itu mari sama-sama kita berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang bersama-sama kita baca insyaallah menambah selawat kita yang indah. Pengurus Masjid An-Nur Rahman yang kami muliakan dan seluruh masyarakat baik muslimin atau muslimahnya yang kami muliakan dan tidak mengurangi hormat kami, ibu yang mana ibu ini, bapak-bapak saya bawa ini dari rumah selesai kami mengaji dan ya saya sengaja jadi kurang agak disiangkan hari yang mereka datang biar bisa duduk bersama dengan kita. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, di sini perlu kami tegaskan kepada khususnya kepada bapak, yang mana di sini alhamdulillah sudah 2 kali bisa kami membantu ya menitipkan amal ibadah rumah yang sudah bergabung ke gerakan infak sedekah seribu yang sudah ada 4 kecamatan, Rantau Utara, Rantau Selatan, Bidang Hulu dan Bidang Barat. Yang mana yang perkecamatan ini lebih kurang 30% saya dari uangnya sudah bergabung ke BIS. Yang 30% ini selama setahun setengah sudah berdiri gerakan infak sedekah seribu. Alhamdulillah sudah terkumpul uang lebih kurang 300 juta lebihnya. Tapi walaupun demikian, kami sebagai pengurus BIS ini belum berhasilan. Kenapa belum berhasil? Sementara tadinya sudah dibawa, lebih kurang dibawa 300 juta. Menurut nominal uang yang sebegini, begitu banyaknya dari muslimah yang ada di 4 kecamatan tadi. Seandainya mau semuanya bergabung, minimal 1.000 perak aja per orang, insya Allah 1 bulan kita kecilkan aja pendapatan, tak kemana 50 juta per bulan. Cobalah seandainya semua mama berkala 1.000, ikhlas pula amal ibadahnya, tidak mengganggu seluruh aktivitas kehidupan. Coba kalau 50 juta per bulan kita letakkan ke Ar-Rahman 50 juta, insya Allah kita mulai cantik masjidnya. Dan begitu juga di masjid-masjid yang ada di 4 kecamatan. Seperti semalam di Bilang Barat, namanya daerah Nabung Raya. Mereka terbengkalai. 3 bulan yang lalu kami survei. Mereka belum usul, kami survei ke sana. Masih itu aja. Dilubangi, dicor, masih itu juga. Cor-corannya belum masuk, semen yang belum masuk. Sampai sekarang siap pertemuan tanggal 10 bulan 12 hari Selasa. Jadi saya berketuan. Macam mana Bu, masih ibu di Bilang Barat? Apa belum boleh dititipkan amal ibadah umat ke sana? Karena saya sudah tanya, kenapa tetap lomba? Berarti kesimpulan dari lomba saja dananya kurang. Tapi karena keduanya tadi merasa mungkin kita segan atau malu, lebih tidak saya tahu ya. Apa kata dia? Saya kurang enak. Kok kurang enak Bu? Ada di situ salah satu pengurusnya yang bandara. Dia bilang bandara. Dia oleh saya.
ya, kenapa ibu enak, kenapa juga senang, kenapa dia kata begitu loh ceritanya. Jadi saya sambut, jangan ibu merasa akibat seseorang ibu kurang senang dikorbankan rumah Allah. Bu, kasihkan amal ibadah umat ini dititipkan ke sana. Mudah-mudahan nanti bisa membantu pelaksanaan pembangunan masjid itu. Jadi Bu, kata saya ke sana, tanyakan DKM-nya apa yang perlu dibawa oleh bis ke sana. Saya tunggu yang sampai besok. Jadi dia telepon saya, dia minta bantu Bapak. Dia bilang, Bu, bantu Bapak. Alhasil uang yang sudah dikumpulkan tanggal 10 bulan 12 malam, kami bagi-bagi sesuai dengan beberapa orang yang mengusulkan. Nah, bisa terbagi sama mereka lebih kurang 14.000 batu-bata. Batu-bata yang dibutuhkan masjid itu lebih kurang 20.000. Berarti kan kita sedikit lagi apa? Alhamdulillah. Jadi kemarin inilah tanya permasalahan. Ini sebenarnya ada sistem KKN ini. Walaupun kita pengurus-pengurus yang lain tidak masalah, yang perlu digarisbawahi oleh bapak-bapak, khususnya yang ini yang ada di dalam ini. Ini dari Jakarta. Ya, dari Jakarta yang mana? Kalau kami pengurus KIS tidak mau orang dari luar ini ikut, udah. Kalau kami tak bisa memaksa. Kenapa? Allah aja ngomong di surah Al-Baqarah, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan masuk ke dalam agama Islam yang pertama. Cumanya saja kami sebagai pengurus merasa gagal. Ya, merasa gagal orang dan Wali ini tidak bergabung ke KIS. Apalagi saya berdomisili di sini, gitu ya, merasa gagal. Orang dan Wali jika perwiritan alhamdulillah gagal semua. Dan pasti mereka pun sudah dapat. Semalam itu Pak Akto dia malu loh dapat bantuan dari KIS. Saya jumpai Pak Akto ke rumahnya. Jadi kami berdialog. Jadi saya bilang, Pak Akto, Bapak kalau tidak mau menerima infak dari KIS berarti Bapak sombong. Saya mau titipkan amal ibadah di masjid Bapak, masa Bapak tak akan terima? Kesimpulannya dia terima, kami antarkan ke sana semen 100. Dia terkejut 100 sak, ya. Kata Pak Iwan Panglo, lebih kurang ada 10 kali diantar sebanyak 100 sak. Alhamdulillah berplaster dan masjid. Ya, orang dapat oleh ini yang masjid sebelah kiri kalau kita mau ke dalam Malaysia, alhamdulillah yang 2 kali juga dapat bantuan. Ini 2 kali juga dapat bantuan. Kenapa? Alhamdulillah ini tetap diusulkan agenda Asnah Al-Tawbah. Tetap diusulkan. Ya, karena kalau kami dari
keinginan kita jelas, insya Allah kalau masih kami yang memegang di sini, saya akan menjawab insya Allah ini duit tidak berani kami memegangnya, tidak berani kami memanfaatkan untuk pribadi sendiri. Nah, yang karena di Al-Quran ancaman Allah berat bagi orang yang memakan infak, berat hukumannya dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kepada bapak-bapak mudah-mudahan seperti yang kita lihat, seperti bapak yang di MPMD ya, itu adiknya dia contoh kami. Kalau bisa bapak-bapak yang di sini jangan contoh bapak itu. Kenapa nggak dibolehin contoh bapak itu? Dia mencontoh, dia mencipta cipraan dia kurang tanggung jawab. Karena dia angkat tangan sama bis, dia ambil caranya, dia ambil celengan yang kurang 300 biji, dia sebarkan di kampungnya. Itu pun kurang bijaksana. Memang itulah bapak ibu bilang bahwa persaingan juga bukan cuma persaingan di bisnis, persaingan amal ibadah pun berat. Seandainya dia tidak sama bapak ibu, alangkah baiknya dia bergabung, dikumpulkan dia di masyarakatnya, dia gabungkan ke bisnis, banyak dananya, lebih bersatu kita. Ya, ini di sini dibentuk ini tujuannya yang pertama untuk mengamalkan surah Al-Imran 103 yang mana di ayat Bismillahirrahmanirrahim wa atashidu bi'amalillahi tabi'an wa la tafarraqu. Ini mengamalkan wa la tafarraqunya. Pembuktian ayo perlu kita bersatu. Kita buktikan dahsyat juga uang seribu. Rupanya alhamdulillah dahsyat. Sekarang sudah di mana-mana infak kita. Ini kita tadi dengan mensiram. Gunung Gajah sudah 4 kali dibakar. Kampung Daus ini ada berbangun di sini juga masjidnya. Alhamdulillah sudah 100 tahun. Itu si Redo ya, yang BKM-nya polisi Sidiki. Itu kamar mandinya dari Kris. Masya Allah kamar mandinya cantik dari Kris. Nah, ini yang sediakan beliau yang di Bandangnya. Alhamdulillah sudah kamar mandi. Ini kemudian di pembeli dia minta kami ada request mereka makanan dulu kita kasih. Itu yang Gunung Bandar. Tapi perluasan tanah lebih kurang berapa sekarang? 800 sama beli tanahnya sama minumnya lebih kurang 1 M 200 kalau tidak silap ya. Itu pun sudah kita titipkan alhamdulillah. Nah, yang mau jalan masjid yang mau masuk IFA, nah ya yang di belakang kalau itu ya itu pun sudah kita bantu. Yang di jalan baru, yang di belakang Konmada sudah kita bantu. Nah, jendana asli sudah hampir